Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 7 untuk uji kompetensi 1 bagian yang B. Buat adik-adik yang belum lihat pembahasan untuk bagian yang A, langsung aja lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kereta Argo Lawu melewati stasiun Purwokerto dengan kecepatan 80 km per jam. Artinya ini adalah nilai dari V. Seorang penumpang berjalan di dalam kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah ya. Dengan arah dari kereta. Artinya ini adalah nilai dari U aksen X. Nilainya berarti negatif 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang duduk di stasiun ya, berarti yang ditanyakan berarti nilai dari UX-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari UX, adik-adik bisa menggunakan satuannya dalam meter per sekon ataupun juga boleh diubah ke kilometer per jam. Nah, kalau misalnya adik-adik ubah kilometer per jam, berarti yang diubah adalah nilai dari 2 meter per sekonnya. Nah, step yang pertama adalah 2-nya adik-adik kalikan dengan 10 min 3, kemudian kalikan juga dengan 3600. Ini kan dari meter ke kilometer, sementara ini dari jam ke detik atau sekon. Nanti setelah dihitung bakalan dapat hasilnya sebesar 7,2 km per jam. Nah, setelah dapat nilainya, langsung aja kita masukin ke persamaan UX sama dengan U aksen X ditambah V dengan U aksen X-nya min 7,2 dan V-nya 80, sehingga diperoleh hasil sebesar 72,8 km per jam. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang selanjutnya, yaitu nomor 4. Risa mendribel bola basket yang memiliki massa 600 gram dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Berarti ini M, ini adalah V. Kemudian Risa melemparkan bola basket ke atas ring dengan kecepatan 3,6 km per jam, membentuk sudut elevasinya 30 derajat. Ini kita anggap sebagai Vx ya. Sementara yang ini adalah Vy-nya atau kecepatan nanti pada saat dia melempar bolanya ke ring. Atau boleh V aja juga gak masalah. Elevasinya berarti theta. Tentukanlah posisi koordinat gerak bola basket yang dilemparkan Risa dalam fungsi waktu menurut teman Risa yang duduk di tribun penonton. Oke, berarti dia minta posisinya pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pada sumbu X. Untuk menentukan posisinya, di sini kita gunain persamaan dari X aksen ya tambah V dikali T, di mana X aksennya itu adalah posisi awal si Risa. Karena nggak disebutkan di soal, kita buat 0 aja. Kemudian V-nya itu adalah 2,5. Oke. Dan T-nya karena nggak disebutkan, berarti kita buat T aja. Karena kebetulan di soalnya pun juga meminta dalam bentuk fungsi waktu. Sehingga T-nya kita biarin aja dalam bentuk T. Ntar dapatnya adalah 2,5 T. Ini tinggal kita jumlahin aja. Setelah dapat untuk posisi X, kita bakalan cari untuk posisi Y-nya. Nah, di sini kita ambil dari persamaan gerak parabola, yaitu V0 sin theta T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini diasumsikan ketika si Risa itu dia melemparkan bola ke atas ring. Nah, itu kan berbentuk parabola tuh. Makanya di sini kita gunakan persamaan gerak parabola. Dengan V0-nya adalah 1. Nah, 1 ini didapat dari 3,6 km per jam itu diubah ke meter per sekon. Ntar dapatnya adalah 1 meter per sekon. Nah, buat yang nggak tahu, saya buat di sebelah sini ya.
3,6 km itu berarti sama aja dengan 3.600 meter ya. 3.600 meter. Kemudian 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Nah, ini kita coret. Makanya dapatnya adalah 1 meter per sekon, kayak gitu. Ntar langsung aja kamu masukin tetanya 30, G-nya 10. Sin 30 adalah setengah, berarti 1 dikali 0,5 dikali T, dikurang setengah kali 10 berarti 5 T kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0,5 T dikurang 5 T kuadrat. Jadi untuk posisinya, kamu tinggal tulis aja 2,5 T ya, kemudian titik koma 0,5 T dikurang 5 T kuadrat. Ini yang sumbu Y, karena dia nggak bergerak pada sumbu Z berarti kita anggap dia 0. Nah, inilah untuk fungsi waktunya. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir, nomor 5 nih. Transformasi koordinat x-aksen pada transformasi Galileo dinyatakan dengan ini persamaannya. Buktikan bahwa transformasi Galileo untuk kecepatan adalah U aksen X sama dengan UX dikurang dengan V. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita mulai dulu dari persamaan UX sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Dimana delta X itu kita gedein dulu deh. Oke, kok nggak mau? Oke deh. Dimana delta X itu adalah X2 dikurang X1 ya, dan delta T adalah T2 dikurang T1. Nah, di soalnya disebutkan bahwasanya X-aksen itu adalah X dikurang V dikali T. Artinya untuk persamaan X adalah X-aksen ya ditambah V dikali T. Sehingga untuk X2 persamaannya menjadi X-aksen 2 ditambah V T-aksen 2. Nah, yang X-aksen satunya juga sama. Bukan X-aksen 1 ya, yang X1 maksudnya. Kita ngambil dari persamaan ini nih. Disesuaikan dengan yang ini dia. Oke ya, kemudian ini tinggal dikali ke dalam aja sih. Yang ini, berubah jadinya kayak gini. Saya jelasin dulu kali ya. Untuk yang X-aksen 2-nya tetap ini ke sini tetap ditambah VT aksen 2-nya juga tetap. Nah, di sini baru dia dikali ke dalam, ntar dikurang X aksen 1 dikurang VT 1 aksen. Nah, pembaginya tetap sama, nggak berubah, per T2 aksen min T1 aksen. Nah, setelah sampai sini baru dikumpulin. Nah, di sini dikumpulin nih X dengan X, VT dengan VT. Makanya dia bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian di bagian sebelah sini tinggal dikasih kurung aja. Kemudian karena di sini V-nya sama, jadinya dikeluarin. Sehingga sisa yang di dalam kurung adalah T2 aksen dikurang T1 aksen. Kemudian masing-masingnya yang ini dibagi dengan T aksen 2 dikurang T1 aksen. Nah, yang ini bisa jelasin detail aja kali ya. Yang ini kan dia tetap tuh ya kan, dia makanya jadi kayak gini. Sementara yang ini kan T aksen 2 dikurang T1 aksen itu kan punya yang bagian atas yang ini dan ini, jadi ada dua kayak gitu. Nah, yang ini dia dibagi, bisa dibagi nih. Nah, makanya dicoret. Tapi untuk bagian yang ini dia tetap nggak berubah. Makanya yang ini dia sisanya V aja. Kayak gitu. Oke deh. Oke, setelah itu nah, di sini baru X aksen 2 dikurang X
T1 aksen itu sama aja dengan delta X aksen, dan T2 aksen dikurang T1 aksen sama aja dengan delta aksen. Delta T aksen maksudnya. Nah, di mana persamaan ini ya, persamaan yang ini itu sama aja dengan U aksen X. Nah, sehingga dapatlah persamaannya, kita kecilin dulu deh. Sehingga ntar dapat persamaannya mana nih? Persamaan akhirnya ya, ntar jadinya UX itu adalah U aksen X ditambah V. Sehingga nanti U aksen X itu adalah UX dikurang dengan V. Artinya terbukti ya persamaannya. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.